Alhamdulillah, demikian tadi paparan dari Ustadz. Selanjutnya ada tanya jawab, Ustadz. Ya, bismillah. Ini ada dari chat. Ahwan izin bertanya, Ustadz. Bagaimana sikap kita kepada Ustadz yang melemahkan perjuangan siasa, mengatakan ini sistem togut dan lain-lain. Karena rasanya sedih mendengar arahan beliau tersebut. Yang kedua, apakah benar petunjuk Allah pada kata fasya atau fawasya adalah dosa yang spesifik berhubungan dengan zina dan semacamnya? Ya, ya memang ya kalau di dalam melaksanakan nas-nas itu ya, memang tidak bisa ya, dipahaminya secara letterlek. Ya. Ya, memahami nas-nas itu harus ada tinjauan apa yang disebut dengan maqasidus syariah. Ya. Ada tinjauan yang disebut dengan qawaid fiqhiyah. Ya. Berbagai macam daya dukung memahami nas itu. Ya. Yang memang kalau ya, nas-nas ini tidak dipahami dengan baik, memang cenderung manusia itu terlalu letterlek. Ya. Akibat terlalu letterlek, jadilah manusia itu ya, ya istilah Imam Ibnu Taimiyah itu ya la aqamu dinan wa la aqamu dunyan. Ya, ya. Dinnya juga tidak bisa terlaksana dengan baik, dunianya juga tidak bisa terlaksana dengan baik. Misalnya letterlek di dalam memahami An-Nisa 140. Ya. Nah, An-Nisa 140 itu kalau dipahami letterlek memang kesimpulannya begitu. Ya. Ngapain kita memperbaiki masyarakat? Ngapain kita memperbaiki sistem politik yang ada? Ini semua jelek. Ya. Jadi ngapain? Jadi ibaratnya kayak begini, kayak melihat ini rumah kebakaran. Ya udah kebakaran mau diapain? Biar aja sampai hancur sendiri. Kan salah kalau seperti itu. Ya. Jadi ayatnya kan mengatakan begini, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yastahza'u biha. Ya. Kalau kamu ngumpul sama orang jelek, ya, khususnya jelek dalam berpolitik, fala taq'udu ma'ahum, ya. Ya, wa yastahza'u biha, ya. Fala taq'udu ma'ahum, ya. Maka kamu jangan ngumpul sama mereka. Terleknya memang, wah berarti kamu ngumpul dong. Ya. Hatta yafudu fi hadithin ghairihi. Ya. Ya, sehingga mereka mau membahas yang baik. Ya. Kalau kamu berkumpul dengan mereka, innakum idzam mithluhum. Ya. Kalau kamu ngumpul berarti kamu sama dengan mereka. Kalau kamu sama mereka, kamu bersama mereka di satu tempat yaitu jahannam. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Ya. Maka di dalam qawaid fiqhiyah ada istilah al-umuru bimaqasidiha. Ya. Manusia itu kalau berbuat sangat ditentukan oleh tujuannya apa. Ya. Orang-orang beriman yang terjun dalam dunia politik itu, semoga Allah berikan, pertahankan tujuannya adalah memperbaiki. Ya. Bukan ingin tenggelam bersama mereka, mendukung mereka, ya. Apalagi membiarkan apa yang ada. Ya. Ya. Tujuannya adalah al-islah. Ya. Ya. Memang ada cara yang lain selain terjun di sana. Kalau sudah babnya ya politik ya. Kalau babnya pendidikan orang masih bisa. Oh karena pendidikan yang ada jelek kita bikin yuk sekolah baru. Ya. Oh karena rumah sakitnya jelek, ayo udah kita bikin rumah sakit. Kalau politik gimana? Bikin politik baru kan nggak mungkin. Ya. Maka tidak ada lain kecuali orang
beriman terjun di dunia itu, ya, walaupun ya namanya juga ya hatta yakhudu fi haditsin ghairi, ya, namanya juga penuh berisiko, ya, maka harus betul-betul dijaga jangan sampai risiko itu terjadi kepada dirinya, ya. Jangan sampai maunya nyebur memperbaiki malah dia terbawa oleh kondisi, ya. Jadi ini memang pembahasan panjang, ya, ya. Ataupun ya, orang-orang yang letterlock itu hanya memahami surat Al-An'am 67 letterlock, nggak pakai apa yang disebut dengan maqasidus syariah, ya, nggak pakai istihad dan lain sebagainya, ya. Ayat 67 itu mengatakan begini, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Kalau kamu ngumpul sama orang yang sedang mempersiapkan, sedang membahas ya kondisi-kondisi yang jelek, ya, maka kamu tinggalkan mereka. Fa'arid anhum, ya. Ya. Dan alhamdulillah ada sebuah fenomena yang sangat membanggakan kita, ya, ya. Bagaimana orang-orang beriman yang di parlemen itu walaupun terkucil hanya dengan 50-an orang, ya, lagi-lagi selalu mengatakan tidak. Kenapa? Karena kebijakan-kebijakannya ya, zalim terhadap umat, ya. Ya, walaupun terkucilkan, walaupun nggak populer, enggak. Pokoknya masih ada yang ngomong tidak, ya. Dan sebuah produk hukum kalau masih ada yang mengatakan tidak, berarti hukum itu tidak bulat, ya. Ya. Agak benjol atau agak mencong sedikit, ya. Itu penting menunjukkan bahwa kualitas produk hukum ini bermasalah, cacat sebetulnya. Karena ya, maka bisa dibayangkan kalau yang nggak setuju ini nanti jumlahnya meningkat, ya. Ada 100 manusia di parlemen, ya. Kalau ada yang aneh-aneh 100 manusia nggak percaya, wah ini semakin menolak, ya, abstain, ya. Itu semakin menunjukkan produk hukum itu legalitasnya tidak utuh, ya. Begitu cara, ya. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum, ya. Ya. Udah tinggalkan, ya. Ya, kadang kita melihat mereka keluar rame-rame dari sidang pleno, kadang ya protes, ya. Itu fa'arid anhum, ya. Coba kalau fa'arid anhumnya itu bukan anggota dewan, ya nggak ada gunanya, ya. Ya. Ya, sebutlah dia hanya seorang ustadz tiba-tiba masuk ke dunia parlemen. Saya nggak setuju, nggak ada gunanya. Anda ada gunanya kalau Anda ada statusnya, ya. Kami anggota dewan nomor sekian, nik sekian, ngomong nggak setuju, satu orang aja itu sudah memberi peran apa yang disebut di ayat 67 Al-An'am, fa'arid anhum. Ya. Saya nggak setuju. Ya. Walaupun sistemnya mengatakan ya mayoritas, saya harus setuju, ya nggak apa-apa silahkan. Ya, kalau ada 50-an orang nggak setuju, toh itu sudah menunjukkan ya, menunjukkan ketidakberkualitasnya suatu hukum, suatu produk hukum, ya. Dan paling tidak yang setuju-setuju itu pasti nggak enak sendiri itu, ya. Manusia kan punya perasaan, terutama itu jajaran pimpinan, ya, 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 ada sekian 500 orang yang nggak setuju, ternyata ada sekian orang itu nggak enak. Apalagi ya, hampir setiap produk nggak setuju, produk, ya. Ya. Diserang lewat medsosnya, lewat sidangnya, nggak habis-habis, ya, ya. Wala yakhafuna laumat laim, dan nggak pernah peduli walaupun ada orang yang benci dengan ya sikap-sikapnya ini, ya. Nggak bisa dibeli, ya. Padahal kalau mau dibeli itu banyak yang siap, ya. Udahlah setujuilah, ya. Satu orang perlu berapa sih? 100 terus M maksudnya, ya, saya kasih, yang penting setuju, ya. Itu kalau mau gampang banget jualan hukum di situ, ya.
Tapi ketika memang yang masuk parlemen itu adalah orang-orang yang soleh, orang yang betul-betul ingin berbuat baik kepada umat ini, nggak bisa dibeli. Berapapun harganya nggak bisa dibeli. Ya. Kalau memang merugikan rakyat, merugikan rakyat. Wallahu a'lam. Ya. Ketika orang berpolitik sudah dengan niat seperti ini, apakah masih mau tega kita bid'ahkan? Ya. Apakah masih tega kita anggap mereka orang-orang yang muhibbud dunia, pecinta jabatan, ya. Bisa-bisa dosa kamu, ya. Orang sudah berusaha untuk membela umat lewat jalur politik, malah kamu ya, rendah-rendahkan seperti itu. Kamu sebut ahlu bid'ah, kamu sebut dengan ahlu hizib, dan seterusnya. Ya. Sementara kamu, ya, istilah Ibnu Taimiyah itu, la aqamu dinan wa la aqamu dunya. Ya. 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 Tidak banyak ya nilai-nilai agama yang dia bela, ya, dan tidak banyak ya nilai-nilai dunia yang bisa dia selamatkan. Ya. Ya, oleh karena itu, ya memang ini pelajaran luas kalau di dalam syariat Islam yang disebut dengan maqasidus syariah. Ya. Ini sebuah pembelajaran yang yang memang bisa menjadi satu semester perkuliahan, ya. Tapi susah juga kalau ngomong bab ini terhadap orang yang sama sekali nggak ngerti, ya. Ngertinya pokoknya letter-letter aja, ya. Sehingga ya kita bisa selalu letterlock. Memang dalam sejarah itu kita bisa melihat Umar itu bisa disebut pelanggar Al-Quran yang luar biasa kalau saja semua harus dipahami letterlock, ya. Misalnya apa? Umar tidak memotong tangan pencuri. Itu kalau titik itu hasilnya apa? Oh, Umar telah melecehkan ayat Al-Quran. Padahal kalau dipelajari sejarahnya, karena Umar masih mau menggunakan maqasidus syariah. Ya. Setelah dipelajari, ternyata waktu orang ini mencuri, suasananya paceklik, susah makanan. Ya. Ya. Dan orang ini sudah berusaha cari makanan secara halal, nggak dapat. Dapat-dapatnya mencuri. Maka karena pertimbangan itu, kata Umar, nggak usah. Ya. Ya. Ini kan dalam maqasidus syariah itu nggak bisa dipahami hanya letter luck-nya, ya. Sementara ya tujuan aslinya nggak dipahami. Kalau kita baca sejarah, ada judul Umar merobohkan masjid. Wow. Ini kalau titik, bahaya Umar itu, ya. Ya. Padahal kalau dipelajari, ya, ternyata tanah yang digunakan untuk masjid itu milik anak yatim. Ya. Ya, karena penguasanya saat itu maksain, ya, ya, bangun masjid. Anak yatimnya nggak berdaya, ya udah, namanya juga menghadapi, ya, merintah istilahnya. Kata Umar, hancurkan masjidnya, balikin tanahnya. Ya seperti itu, memang butuh istilahnya maqasidus syariah. Ya. Ya, dan alangkah banyaknya baik dilakukan Rasulullah, para sahabat, ya, para tabi'in, ya, bahwa dalam menjalankan nas itu harus diperhatikan. Ya. Iya, dalam Al-Quran ada fahsya, ada fahisyah, ya, yang memang cenderung kepada hal-hal yang sifatnya penyimpangan seksual, ya. Apakah itu perzinahan, apakah itu istilah sekarang per-LGBT-an, ya. Apakah itu tukar menukar pasangan, ya, mutakhidati akhdan, ya, ya, semua masuk fahsya, ya. Apakah itu berzina dengan istri ayahnya, ya, atau bahkan menikah, wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa, ya. Ya, itu masuk kategori fahsya atau fahisha, ya. Baik jamaah rahimakumullah, mohon maaf ini memang pertanyaannya agak butuh penjelasan yang agak detail, sehingga
waktu kita cukup, ya, maka saya akhiri sampai di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.